Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Tanya jawab. Ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan di kolom chat dan akan saya bacakan. Baik, ini dari Najmi Iqbal Hanif dari SMA Negeri 3 Samarinda. Ingin menanyakan apakah beasiswa untuk studi di luar negeri itu masih ada sampai sekarang? Pak, mohon dijawab. Silakan langsung aja, yang lain dulu dibaca. Mbak moderator, silakan dibaca semua pertanyaan, mungkin nanti supaya menjawabnya bisa secara kolektif, komprehensif gitu. Jadi itu tadi jawab pertanyaan pertamanya. Dan pertanyaan yang kedua dari Padma, ini ingin bertanya, apabila sudah pernah mendaftar Kaltim Tuntas, apakah bisa mendaftar lagi untuk yang kedua kalinya? Diulangin, Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Padmawati, ini menanyakan apakah ketika sudah pernah mendaftar Kaltim Tuntas, apakah bisa mendaftar lagi untuk kedua kalinya? Terus yang ketiga. Ini ada yang bertanya, Pak, dari Siti Musdalifah. Jadi Siti ini pernah mengikuti KIP kuliah, tapi belum ada pengumuman lolos. Jadi apakah selagi menunggu pengumuman lolos itu bisa mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas juga, Pak? Diulangin bisa sekali lagi, nggak begitu jelas. Baik, Pak. Jadi dari Siti Musdalifah ini menanyakan, jadi dia ini mengikuti beasiswa KIP kuliah, tapi belum ada pengumuman untuk lolos. Jadi selagi menunggu pengumuman lolos, apakah dia juga bisa mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas? Maksudnya dia ikut di beasiswa lain? Ya, tapi belum ada pengumumannya, Pak. Jadi selagi menunggu pengumuman beasiswa yang lain itu, apakah dia juga bisa mendaftarkan ke beasiswa yang disediakan provinsi, Pak? Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Wardana. Melihat visi misi gubernur yang berdaulat dalam pembangunan SDM, saya melihat beasiswa luar negeri terfokus pada jurusan kereta api. Saya memiliki
resepsi Pemprov memiliki arah untuk membangun kereta api di Kalimantan Timur. Apakah dengan dipindahnya IKN ke Kalimantan Timur, apakah ada pertambahan jurusan kerjasama luar negeri untuk membantu pembangunan IKN? Baik, mungkin pertanyaannya dicukupkan sampai situ. Itu dulu ya. Silakan jawab, Pak. Yang pertama, ada Iqbal ya. Mana Iqbalnya nih? Iqbal SMA 3 ya. Kebetulan anak saya juga di SMA 3 nih. Sekarang kelas 11 ya. Jadi untuk apakah siswa bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri di era sekarang? Bisa, saya kira sangat bisa itu. Jadi mendaftar saja nanti. Yang jelas dilihat di laman tadi, beasiswa Prof. Kaltim Go ID itu sampai sekarang kita tetap. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang sejenis ini, apakah hanya perkereta apian? Nah, tadi di bagian depan disampaikan bahwa untuk yang luar negeri itu kan ada terdistribusi di beberapa perguruan tinggi, beberapa negara. Saya kira bukan hanya perkereta apian. Nah, terkait dengan ibu kota negara yang baru, apakah ada pertambahan jurusan? Saya kira pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelola sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, nanti kalau yang berminat di non perkereta apian, katakanlah berminat di jurusan-jurusan atau prodi lain, ya silahkan. Nanti ada yang manajemen mungkin, atau yang ekonomi, atau hubungan internasional dan sebagainya. Ini berkaitan yang jadi Iqbal dan Wardana, saya sekaligus saya jawab tadi. Nah, selanjutnya yang kedua ini, apakah setelah mendaftar Kaltim tuntas bisa mendaftar lagi kedua kalinya gitu ya? Jadi gini, kalau untuk Kaltim tuntas itu cukup sekali, nanti kan kelihatan di situ. Itu kan khusus untuk Kaltim tuntas itu dibiayain sampai selesai kuliahnya. Jadi nggak perlu lagi daftar kalau dia lolos. Nah, ini bisa mendaftar lagi tuh kalau dia kategori stimulan. Jadi tahun ini misalkan dapat, dia mau daftar lagi untuk stimulan tahun depan, baik di tingkatan mahasiswa maupun siswa. Nah, jadi kalau untuk yang sudah Kaltim tuntas dan dinyatakan lolos dan menerima, saya kira tidak perlu lagi mendaftar. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, ini mengajukan di beasiswa di tempat lain, sementara belum ada pengumuman lolos atau bisa menerima atau tidak, terus kemudian mendaftar di beasiswa Kaltim tuntas. Nggak apa-apa, daftar saja. Nanti kan mana siapa yang duluan dapat gitu ya. Nanti kan ada biasanya di beasiswa itu ada ketentuan, apabila sudah mendapatkan beasiswa dari tempat lain, tidak bisa mendapatkan dari perguruan beasiswa di mana dia melakukan aplikasi atau melamar di, contoh gini misalkan tadi di KIT ya, di KIT nunggu, nah ternyata di KIT itu tadi dia lulus. Nah, sementara proses di beasiswa Kaltim tuntas juga berjalan dan dia lulus, dua-duanya lulus. Nanti kan di situ ada persyaratan, hanya boleh satu. Ya, silakan yang bersangkutan mau milih yang mana. Ya kan gitu. Jadi silakan saja kalau yang masih belum lolos ya silakan saja mendaftar di beasiswa Kaltim tuntas. Nanti ketika dinyatakan lulus di KIT dan sebagainya ya, keputusan ada di yang bersangkutan mau ngambil yang mana. Saya kira ya harus dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi itu saya kira jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk yang menanyakan kriteria atau persyaratan, tadi telah dijelaskan sama Bapak bahwa bisa dicek di web resminya ya Pak. Oh, bentar, saya bisa bicara dengan Pak Antoni.
dengan Pak Camat sebentar ya, titip pesan. Pak Camat dengar, Pak Antoni dengar. Oke, Pak Camat masih standby atau udah pergi? Pak Antoni masih? Sebentar Pak, Pak Camatnya masih disambungkan.